Halo, apa kabarnya teman-teman semua? Teman-teman pernah nggak lihat kejadian ada rekan kerja yang ngerasa dia nggak betah di kantor? Alasannya kayak bisa macem-macem gitu. Lingkungannya toksik lah, atasannya kaku kayak kanebo kering katanya, kerjaannya nggak menantang, atau mungkin gajinya kurang. Akhirnya dia mutusin untuk resign. Terus dia dapat kerjaan baru. Awal-awal dia semangat, pada waktu ketemu dia cerita betapa excitednya dia dengan kerjaan barunya. Tapi beberapa bulan kemudian, keluhan yang sama muncul lagi, diceritain lagi ke kita dengan alasan yang benar-benar mirip dengan alasan sebelumnya. Bukan berarti dia salah ambil kerjaannya ya, tapi mungkin memang dia belum tahu sebenarnya dia mau kemana. Jadi kalau kita pikir masalahnya ada di tempat kerjanya, di lingkungan kerjanya, sebenarnya mungkin salah. Masalahnya mungkin karena dia nggak ada arah. Jadi saya pernah baca survei dari McKinsey & Company di tahun 2022, ada kurang lebih 70% pekerja yang resign karena mereka ngerasa kehilangan makna dan arah dalam pekerjaannya. Jadi bukan karena duitnya kurang, bukan karena gajinya kurang, tapi karena sebenarnya dia nggak paham, nggak tahu, nggak jelas sebenarnya lagi ngejar apa di tempat kerjaan itu. Karena gini, kalau tanpa arah, semua tempat pasti akan terasa salah. Dan semua kerjaan akan terasa kosong, akan terasa hampa. Ya nggak? Semua tim juga akan terasa salah paham dengan si orang ini. Ada teman-teman kalau pernah baca buku Pink, Daniel Pink yang nulis namanya, dia pernah bilang kayak gini, motivasi paling kuat itu nggak datang dari target luar, tapi dari kejelasan arah di dalam diri kita. Masalahnya kan gini ya, kita tuh jarang diajarin untuk nyari arah. Yang penting kan cari kerjaan yang aman, yang kelihatan keren ya, yang bikin bangga orang tua kita. Masalah cocok atau enggak, itu urusan belakangan. Nanti aja gitu. Akhirnya banyak orang sibuk, tapi kosong. Mereka kelihatannya produktif, tapi di dalam tuh kayak kehilangan rasa. Karena faktanya gini, kalau kamu nggak tahu mau kemana, ya semua jalan bakal bikin kamu ngerasa nyasar gitu. Bukan karena nggak mampu ya, bukan karena nggak punya kapabilitasnya, tapi karena kamu nggak sempet untuk berhenti, untuk benar-benar ngobrol sama diri sendiri, untuk nanya ke diri sendiri, sebenarnya gue dengan pekerjaan ini, gue pengennya kemana? Dan pertanyaan ini kan penting banget, karena makin lama kamu jalan tanpa arah, makin lama kamu kerja tanpa arah, maka makin kamu ngerasa lelah. Tapi nggak tahu lelahnya itu karena apa. Ada seorang filsuf namanya Howard Thurman, dia filsuf, teolog, mentor bagi Martin Luther King Jr. Dia ngomongin mengenai hidup selaras dengan panggilan batin, bukan hanya tentang rutinitas. Ada kutipannya dia yang terkenal dan menurut saya jadi sangat relevan. Dalam bahasa Inggris dia bilang kayak gini, "Don't ask what the world need, ask what make you come alive and go do it. Because what the world need is people who have come alive." Jadi kalau secara konteks si Howard Thurman ini dia kayak ngedorong orang-orang untuk berhenti mengejar apa yang kelihatan dibutuhkan oleh dunia dan mulai mengejar apa yang membuat mereka benar-benar ngerasa hidup. Karena kalau kita terus milih jalur berdasarkan tuntutan luar, berdasarkan apa kata bapak dan ibu kita, berdasarkan kata lingkungan kita akan kehilangan semangat batin. Dan dunia justru kehilangan kita yang paling otentik. Terus pertanyaan berikutnya, jadi sebenarnya apa yang bikin kamu benar-benar hidup? Makanya daripada terus-terusan muter di lingkaran yang sama, cuman beda lingkungan doang, lebih baik teman-teman coba pelan-pelan duduk sebentar gitu, meluangkan waktu untuk benar-benar ngobrol sama diri sendiri. Kalau butuh bantuan untuk mulai, saya ada 3 bab pertama dari e-book Anti Bingung yang bisa kamu baca secara gratis.
Linknya udah saya sertakan di deskripsi video ini. Memang ini e-book ini itu gabungan sama workbook yang bisa teman-teman pakai secara mandiri. Ini nggak ngasih jawaban pasti, tapi ini bisa jadi pintu buat kamu berani nyari arah kamu sendiri. Nggak banyak yang bisa saya omongin terkait ini, tapi intinya gini teman-teman. Kalau teman-teman ngerasa bahwa teman-teman nggak cocok di satu tempat kerja, teman-teman ngerasa bahwa lingkungannya terlalu toksik, teman-teman ngerasa bahwa ada banyak kekurangan-kekurangan di tempat kerjanya teman-teman, kemudian memutuskan untuk resign, sebelum memutuskan ada baiknya teman-teman berpikir lagi, terutama tentang arah. Tentang mau dibawa kemana hidupnya teman-teman lewat pekerjaan ini. Mungkin bisa pakai sudut pandang yang berbeda. Ada beberapa teman saya yang kerja, memang mereka bekerja karena ada kebutuhan yang kaitannya dengan memenuhi kebutuhan secara ekonomi ya. Tapi ada juga yang benar-benar ya kebutuhan ekonomi juga, tapi di satu sisi mereka juga belajar. Mereka belajar dengan bekerja di tempat itu, sampai nanti pada satu titik mereka merasa bahwa pelajarannya udah cukup, mungkin mereka akan pindah ke tempat berikutnya yang menurut mereka bisa jadi lebih baik. Jadi teman-teman, video ini cuman ngasih tahu atau mengajak teman-teman untuk mempertimbangkan kembali kalau lingkungan kerja yang menurut teman-teman itu salah, mungkin teman-teman perlu nanya lagi ke dalam diri teman-teman. Semoga teman-teman yang bekerja, apapun pekerjaannya, tetap semangat, tetap ngeliat ke dalam tentang arah, tentang apa yang teman-teman mau capai di tempat kerja teman-teman, tentang apa yang mau teman-teman dapetin dengan bekerja di tempat itu. Sekian dulu video kali ini, nggak terlalu panjang, tapi semoga teman-teman dapetin esensinya. Jangan lupa kasih like dan juga subscribe, nyalain belnya, nyalain loncengnya, supaya nggak ketinggalan konten-konten baru dari tujuanku. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Saya dengan Mas Yud, salam kejelasan.